Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PUPR dimanapun Anda berada? Aduh, ini kita sudah masuk ke pandemi hari keberapa ya? Entahlah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman. Dan sekarang udah duduk yang manis, yang anteng karena ada Nina Tamam kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan sahabat PUPR, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang rumah susun. Yes, rusun, rumah susun. Hunian vertikal yang dinilai menjadi solusi tempat tinggal di kota besar khususnya di Jakarta. Dan seperti biasa, di episode kali ini Nina nggak sendirian. Ada Bapak yang sudah ahli banget yang berbicara tentang rumah susun. Apa kabar Bapak? Baik, ini dengan Nina, saya, makasih. ada namanya Bapak Haji Khalawi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nina, pagi agak mendung tapi cerah. Iya betul. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang rumah susun ya Pak. Oke. Boleh ya Pak cerita Siap. panjang lebar udah siap nih Pak Oke. Khalawi nih. Siap. Dan saya informasikan juga kepada seluruh sahabat PUPR bahwa Nina Tamam di sini, Pak Khalawi dan semua tim yang terlibat di podcast ini sudah menjalankan prokes COVID-19 dan sudah menjalani tes antigen dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Ya, sebelum ngobrol-ngobrol lagi, kita lihat dulu ya video berikut ini. Sahabat PUPR, Presiden Joko Widodo telah meresmikan rumah susun Pasar Rumput pada 9 September 2021 yang lalu. Rumah susun dibangun 3 tower dan memiliki hampir 2.000 unit, serta didukung oleh sejumlah fasilitas penunjang lainnya yang berada di lingkungan rumah susun, seperti pasar, kios, dan juga akses transportasi umum. Sehingga rumah susun ini disebut-sebut sebagai apartemen, tapi harga kos-kosan. Karena pemerintah berkomitmen, walaupun berada di tengah kota Jakarta, bisa ditempati dengan harga yang bersahabat. Langsung aja yuk Nina akan ngobrol dengan Pak Khalawi. Nah Pak, sebenarnya Pak, gimana sih sejarah pembangunan rumah susun ini di Indonesia? Makasih Mbak Nina ya. Jadi rumah susun atau sering disebut ada rusunawa dan rusunami. Rusunawa itu rumah susun sewa sederhana, itu yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat masa berpenghasilan rendah. Ya, MBR ya. Ada beberapa untuk masyarakat MBR, kemudian untuk ASN TNI Polri juga ya. Kemudian untuk mahasiswa ya di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kemudian pendidikan asrama pendidikan beragama baik pondok pesantren maupun seminari dan lain sebagainya. Kalau rusunami yang dibangun oleh pengembang, ini yang milik rusunawa miliknya. Rumah susun milik, artinya bisa dimiliki, ini dijual. Itu kan ada apartemen ya. Jadi kalau bedakan rusunawa itu yang dibangun pemerintah. Rusunawa dibangun pemerintah, rusunami dibangun oleh swasta. Umum ya, itu swasta untuk komersil ya, swasta rusunami. Programnya udah berapa puluh tahun yang lalu ya, udah lama. Cuman sejak adanya mungkin kita Kementerian Perumahan Rakyat dulu ya. Berkembang ke sini. Tadinya memang kita rumah susun banyak waktu itu rusunami memang ya awalnya. Karena memang waktu itu kita masih mengejar rumah-rumah landed, waktu itu rumah tapak ya. Untuk rumah umum untuk bangun. Rumah MBR. Tapi kemudian Jabodetabek karena lahannya sudah semakin susah. Kita tahu bahwa problem pembangunan perumahan adalah masalah lahan, terutama di kota-kota besar, khususnya di Jabodetabek. Sudah sangat mahal. Jadi untuk membangun rusunawa, rumah untuk MBR itu sangat susah. Karena tanahnya sudah mahal. Bahkan untuk pemerintah sendiri pun itu harus beli tanah itu sendiri ya Pak ya? Iya betul. Jadi maksudnya kalau tanah, kalau pemerintah tanah negara ya. Sekarang ada land banking ya. Dengan sekarang yang baru bisa tanah pemerintah membeli. Pemerintah juga banyak aset tanah-tanah yang itu yang seperti itu. Contoh di Kemayoran. Iya betul. Kita ya Wisma Atlet itu kan juga tanah negara. Setnek kita bangun untuk rusunawa itu. Dan sekarang dipakai untuk rumah sakit COVID.
Iya, betul. Dan beberapa lokasi dan di beberapa daerah ya, semua di Pemda ya. Iya. Tanah Pemda ya kita bangun rusunawa, kita hibahkan nanti ke pemerintah daerah ya. Tadi Mbaknya sebut pasar rumput kan? Iya, betul. Nah, pasar rumput salah satu konsep baru make use ya. Jadi di pasar rumput itu ada pasar tradisional yang kumuh saat itu. Iya. Semraut ya. Kemudian Pemda mengajukan permohonan untuk membangun rusunawa dan kami coba konsepkan rusunawa dengan make use, yaitu di bawah kios, pusat perdagangan, di atasnya untuk hunian. Huniannya kan huniannya murah kan, sewanya kan itu kan juga ada subsidi. Nah, ini satu-satunya baru kita pilot di pasar rumput. Tadinya ada 2 di pasar Minggu, tapi lahannya belum siap. Oke. Itu jadi sejarah ke sini akhirnya berkembang. Sekarang kan beda. Nah, rusunawa dulu kesannya kumuh kan. Kalau dulu orang kalau apalagi milenial nggak akan mungkin mau rusunawa. Tapi silahkan lihat rusunawa sekarang. Contohnya adalah seperti di Wisma Atlet. Kalau Mbak Nina sudah pernah sana, hampir sama dengan apartemen atau hotel bintang 3 lah. Iya. Artinya tidak menjadi apa ya? Kumuh yang kesannya orang gitu ya. Jadi rusunawa. Tapi namanya memang di Undang-Undang Nomor 20 2011 adalah rusunawa, rumah susun sewa sederhana. Memang sederhana, tapi sekarang udah rusun rasa apartemen. Rusun rasa apartemen. Artinya memang apartemen, silakan dicek di sana. Apartemen rasa kos-kosan gitu ya Pak ya. Kos-kosan masih ada, ini betul-betul kayak hotel loh. Iya. Ada bintang 3, silakan cek. Iya, dan betul. dia sekarang rusun yang arahan Pak Menteri. Iya. Sejak PUPR itu gabung Kemenpora dengan PU, bantuan rusunawa lengkap dengan mebeler. Jadi sudah masuk lengkap. Tinggal bawa diri tas aja ya Pak ya. Bawa tas, lemari ada, meja ada, tempat tidur ada, meja tamu ada, TV pun ada kadang. Bahkan untuk ASN itu malah udah ada AC-nya. Oh wah, enak ya Pak ya, ini untuk teman-teman yang MBR tadi ya, sama mahasiswa segala macam tadi gitu. Terus dalam perkembangannya ada satu lagi tadi untuk rumah pekerja industri ya. Rumah pekerja industri. Seperti contoh waktu dicanangkan program sejuta rumah di Ungaran, Jawa Tengah oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2015. Itu adalah lokasi rusunawa untuk pekerja karena di lokasi itu adalah daerah industri waktu itu. Nah, itulah diresmikan. Salah satunya dengan 2 tower waktu itu ya. Rencana 5 tower waktu itu sih ya. Nah, itu salah satunya pekerja. Dan kemudian Kementerian Sosial baru-baru ini 2011 juga mengajukan rumah untuk para ini yang bukan gelandangan sih, yang tidak punya tempat tinggal tetap Kementerian Sosial ya, di bawah kolong jembatan itu Bu Risma waktu kunjungan ke sana melihat itu langsung minta tolong ke Pak Menteri PUPR minta rusunawa di tanahnya BLK, di tanahnya Kementerian Sosial. Dan kami bangun tahun ini ada 2 di Bekasi sama di Jakarta. Mungkin akhir tahun ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan. Sedang dibangun berarti ya Pak ya? 5 lantai itu. Oh wah, 5 Jadi lantai. itu sekaligus nanti para penghuninya nanti dilatih oleh mereka untuk bisa menjadi punya keahlian mandiri sehingga kalau udah bisa menghasilkan keluar dari yayasan. Iya, jadi berdaya juga gitu ya Pak ya. Nah tadi Pak Khalawi sempat bilang ada namanya program sejuta rumah. Nah itu apa itu Pak sebetulnya Pak? Program sejuta rumah adalah program yang menggerakkan seluruh stakeholder bidang perumahan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta itu ada perbankan, ada pengembang dan sektor pembiayaan lainnya serta masyarakat kolaborasi membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Inilah yang dicanangkan Pak Presiden tadi di Ungaran. Kemudian selama 5 tahun periode pertama Pak Jokowi dari target 5 juta sudah tercapai 4,83 juta. Artinya sudah cukup bagus. Akhirnya Pak Presiden menyampaikan untuk dilanjutkan di periode kedua ini sampai 2024 dengan inovasi dan percepatan karena memang backlog perumahan kita masih cukup tinggi. Oh wah, hebat ya, boleh tepuk tangan loh teman-teman ini. Kasih. Saya itu nggak ada henti-hentinya Pak, amazed atau terkagum-kagum oleh bintang-bintang tamu yang datang hadir di sini, narasumber yang hadir karena luar biasa sekali pencapaian yang dilakukan oleh ini kementerian ini ya Pak ya. Betul, arahan dan motivasi Pak pimpinan kita Pak Menteri kan. Iya luar biasa loh Pak. All out ya. Iya betul. Nah
Terus kalau berbicara lagi tentang rusunawa tadi Pak, ada gitu di Pasar Rumput situ. Iya. Nah, terus berarti fasilitas semua udah lengkap ya Pak? Terintegrasi juga dengan setahu saya Iya, ada bus, ada busway, stasiun. ada kereta. Oh, Di iya, Pasar iya, Rumput iya. itu langsung ada terintegrasi jalan menuju ke tempat transportasi baik kereta maupun busway. Benar-benar Jadi dimudahkan. udah ada kita buatkan jembatannya. Jadi Oh. Pasar Rumput itu betul-betul konsep yang bagus untuk MBR ya. Kalau untuk komersil ada apartemen kondominium ya, ada plaza di atasnya apartemen. Iya. Kalau untuk masyarakat berpenghasilan sama juga, Iya. di bawahnya pasar, di atasnya tempat tinggal murah. Kondominium apartemen ya betul. Kan sama. Jadi jangan orang yang berduit aja yang bisa tinggal di situ. Iya betul. Itu konsepnya itu. Nah ini sebagai trigger aja sebetulnya Mbak, karena Iya. pemerintah pusat itu kan juga memberikan contoh trigger untuk daerah nanti mengikuti konsep yang sama. Pasar-pasar yang semrawut, nggak tertata, kita buat seperti Iya. itu. Lahan di kota besar khususnya ya, karena lahan sangat susah. Iya. Jadi mahal, bukan susah, mahal, sangat mahal. Betul. Nah, ini dibuat dengan likius seperti itu, saya kira efektif. Jadi pemerintah Dan pusat efisien. memberi pencontohan, semoga pemerintah daerah bisa, Ya, bisa. meniru gitu ya dan mencontoh gitu ya Pak ya. Oke, nah berarti ini saya mau tanya Pak, fasilitasnya apa aja Pak? Oke. Jadi untuk Pasar Udah Rumput, siap loh Pak Khalawi. Pasar Rumput maupun rusun lainnya sama standarnya sama dengan Wisma Atlet itu ya. Jadi Iya. perabot mebelernya lengkap ya ada. Nah, tapi untuk Pasar Rumput, maaf, Ya. Pasar Rumput ini kan kita bantuan untuk mau disewakan kepada ini. Iya. Hibahkan dan cukup besar. Memang nanti kalau yang khusus Pasar Rumput adalah mebelernya disiapkan oleh Pemda. Oh. Karena dia mau dikelola oleh Pasar Jaya. Oh, Kalau oke. untuk rusun-rusun yang kita bantuan untuk Pemda, untuk MBR lainnya, memang kita siapkan sama mebelernya. Iya. Namun karena kemarin dipakai untuk COVID, hampir sebagian besar sudah disiapkan ada mebeler juga di situ. Oh, oke. Cuman nggak lengkap, bukan untuk Pasar Rumput. Tapi Iya. untuk Wisma Atlet dan lainnya, Udah lengkap. nah, lengkap karena Iya, iya. peruntukannya. Kalau ini memang untuk masyarakat MBR yang, kalau yang MBR lainnya misalnya untuk perguruan tinggi, untuk mahasiswa, Iya. memang mahasiswa ditambahkan mereka yang tidak mampu ya. Iya, iya. Sehingga memang kita siapkan dengan seluruh mebelernya. Oh. Kalau di Pasar Rumput itu total hampir 2.000 kamar loh Mbak. Oh, banyak Iya. ya Pak ya? Jadi nanti yang nyewa biasa kayak apartemen kalau di Jakarta itu Iya. ya mereka membuat sendiri, atau memang yang full furnished misalnya kan Pasar Jaya menyiapkan desainnya khusus karena Iya. bergantung selera, makanya tidak Betul. disiapkan mebeler yang standar seperti yang kita siapkan di Wisma Atlet. Karena penyewa nanti Ya. bisa berbeda-beda. Bisa Mbak Nina misalnya, wah saya Betul. kepengen di sana kan, wah aku selera saya mau dibuat gini kan. Iya, Akhirnya betul. mubazir juga. Itu Iya. makanya untuk Pasar Rumput memang programnya tidak disiapkan mebeler enggak. Oh. Tapi sekarang udah disiapkan AC. Oh. AC udah ada. Nah, Itu jadi buat teman-teman yang MBR itu bisa tidur dengan nyaman, gitu ya Pak. Sebenarnya keuntungan juga AC itu karena dipakai untuk COVID. Loh, tapi kalau sekarang sendiri bagaimana Pak itu Pak? Masih dipakai oleh Masih. kan Sekarang COVID itu masih. sudah menurun tuh Sudah Pak. nggak ada untuk pasien, nggak ada. Cuman yang pendatang dari luar negeri Iya, iya. kan di Wisma Atlet juga di tower C2 itu untuk repatriasi. Jadi yang pulang TKI gitu ya, Iya. pulang dari luar negeri itu dites dulu. Oh, Ya, jadi di dites. Nanti kalau karantinanya di sana. ya di karantina. Oh. Bagi yang mampu ya di hotel. Iya, Kan iya, kan iya. tidak semuanya mampu. Atau kita siapkan, negara nyiapkan memang Iya, untuk iya. karantina kalau mau. Oh. Kalau yang mampu biasanya hotel silahkan. Karena tidak penuh di sana, Iya. akhirnya Pasar Rumput untuk cadangan. Oh. Saat ini memang terakhir masih digunakan untuk itu. Iya, Namun iya. sebetulnya pengelolaannya sudah kami serahkan ke Pemprov DKI di Pasar Oh. Jaya. Jadi mungkin nanti kalau kedepannya yang ngelola memang Pasar Jaya. Pengelolaannya oleh Pasar Pemda, Jaya, Pemprov, oleh Pemda. Jadi dibangun oleh Kementerian PUPR, udah Dihibahkan. jadi, monggo dihibahkan. Oh gitu. Jadi sekarang Kementerian PUPR hanya untuk membangun aja Iya, ya Pak ya. bangun saja. Pengelolaannya terserah masing-masing Pemdanya gitu ya Pak ya. Oh Itu gitu. cukup besar loh, anggarannya hampir 1 triliun itu bangun dulu. Allahu Akbar, gede ya Pak ya. Nah, jadi perhatian pemerintah pusat sama pemerintah daerah
Iya. Ini cukup untuk perumahan ya. Iya. Nggak di DKI saja, tapi memang di seluruh Indonesia ya, dengan bantuan Bank Rusunawa. Iya. Ada rumah tapak, rumah khusus ya, khususnya untuk bencana alam ya. Iya. Di banyak bencana alam seperti ini di Gunung Semeru kita udah Betul, siap-siap nih. erupsi. Dirjen Perumahan siap-siap sudah mulai turun ke lapangan memverifikasi data berapa jumlah rumah yang ini, menunggu perintah dari pimpinan. Kalau memang kemarin udah ada arahan Pak Menteri untuk jaga-jaga siapin rusun rumah khusus untuk Gunung Semeru. Korban Gunung Semeru. Rumah sementara atau Bukan, rumah untuk penggantinya itu, nanti Pak? kalau ada, kan banyak rumah yang tertimbun, hilang, roboh, mungkin harus direlokasi. Kalau ada kebijakan relokasi, itu biasanya Kementerian PUPR yang ditugaskan. Ya. Jadi kalau cuman misalnya rehab ringan sedang itu, biasanya BNPB langsung dengan dikasih uang. Kalau yang relokasi baru Kementerian PUPR. Banyak ya Pak tugasnya. Ya, moga-moga jangan banyak-banyak bencana. Ya amin, amin ya Allah. Iya ya, kasihan ya, meninggal ya, kita ikut berduka cita ya. Iya betul Korban Pak. Gunung Semeru ya. Iya. Moga-moga untuk yang lainnya enggak. Amin. Pak Nyun Sewu, kembali lagi kepada Rusunawa tadi yang di Pasar Rumput gitu ya, di situ. Itu bagaimana kalau misalnya ada teman-teman atau sahabat-sahabat PUPR yang mendengar ini terus ingin nyewa gitu Pak, itu bagaimana caranya? Iya, itu kan ada dua penghuni ya. Yang pertama untuk penghuni yang sudah terprogram. Kemudian yang kedua penghuni memang yang akan diberikan untuk MBR tadi bebas untuk umum, siapa saja yang memang warga negara Indonesia, khususnya mungkin yang tinggal di DKI ya, atau Jabodetabek, petugas siapa saja. Tapi yang terprogramkan itu adalah orang ada kebijakan yang masyarakat yang terkena dampak kebijakan pemerintah seperti penertiban atau normalisasi Sungai Ciliwung kan ada yang terdampak itu kita pindahkan sebagian itu arahan Pak Menteri untuk di sana, dan itu nanti ada juga alokasi itu yang namanya yang terprogramkan, atau ada program kena bencana banjir tadi misalnya di DKI atau di di Pesanggerahan misalnya kan ada yang di situ misalnya itu Pemda punya itu di situ. Kemudian yang penghuni yang memang untuk umum, masyarakat umum siapa saja Mbak Nina juga bisa kalau mau daftar ke Pemda, karena pengelolanya di Pemda ini, pengelolanya adalah Pasar Jaya. Kami sudah serahkan begitu selesai bangunan kita kelolakan pada Pemprov. Pemprov menunjuk Pasar Jaya untuk mengelola. Persentasenya berapa tuh Pak? Berapa untuk yang terprogramkan dan berapa yang boleh disewakan gitu Pak? Nanti enggak itu Pemprov yang ini. Itu Pemprov yang ngatur ya Pak ya? Tapi cukup banyak lah ya Pak ya? MBR ya. Yang tadi juga MBR semuanya, masyarakat berpenghasilan rendah tentunya. Karena kita bangun Rusunawa itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang udah mampu ya nggak bisa, kalau Mbak Nina kan mampu ya nggak boleh. Amin. Itu kalau Mbak Nina apartemen ya, atau TOD. TOD ada juga TOD. TOD itu apa tuh Pak? Transit Oriented Development. Jadi itu pengembangan. Jadi itu salah satu upaya inovasi juga untuk kota-kota besar seperti di Jakarta, Jabodetabek ini kan, apalagi generasi milenial ini inginnya kan tinggal di pusat kota, yang dekat dengan tempat aktivitas, mau kerja maupun mau maupun apa yang lainnya ya. Jadi ingin tinggal di pusat yang gampang dijangkau oleh moda transportasi. TOD ini salah satu konsep bagaimana hunian terintegrasi dengan moda transportasi. Contoh misalnya di Tanjung Barat misalnya. Tanjung Barat ya, kemudian Tanjung Barat itu kan terintegrasi dengan KRL. Nah, dengan busway tadi ya, seperti sama dengan itu. Kalau mau ke kota paling berapa menit. Jadi turun langsung naik kereta. Kalau kita di Singapura di Amerika, di mana saja lah di Hong Kong itu kan kita turun langsung naik gitu, naik kereta MRT. Turun langsung stasiun, langsung pasar, itu langsung apa? Jadi konsep hunian yang terintegrasi dengan moda-moda transportasi ya, yang bisa akses ke tempat kerja mudah. Wah siap. Ini berarti buat teman-teman atau sahabat PUPR
yang mahasiswa juga seharusnya bisa ya Pak ya ke itu ya. Milenial ya, yang lulusan biasanya kan belum punya kerjaan tetap. Betul. Ya. Mereka sekarang anak milenial sekarang malah lebih kreatif loh. Dia Betul. di tempat apartemen itu satu ruangan tapi dengan gadget aja bisa menghasilkan uang kan? Betul sekali. Makanya kerjanya ngopi. Ya, ngopi. Turun pasti ngomong aja. Saya kalau di kafe itu ada lama banget itu. Nanti dia bisnis pintar ya. Wifi-nya gratis lagi. Iya betul. Justru itu Pak. Model kopi. Kreatif milenial sekarang ya. Wifi-nya gratis. Oke. Berarti proses pengajuan permohonan kembali kepada pada pasar itu tadi, Pasar Jaya, PD Pasar Jaya. Ya, karena pengelolaannya oleh mereka. Kalau Rusunawa itu dibangun. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Gimana sih cara Pemda mendapat bantuan ya? Betul. Jadi Pemda memang mengajukan proposal kebutuhan akan Rusunawa, baik mungkin atau untuk ASN, apa untuk MPR, apa untuk yang lainnya, itu pada Menteri PUPR. Jadi PUPR kan kita verifikasi. Iya. Betul nggak ini memang butuh? Perlu dibantu. Kemudian ada nggak ininya di antara sekian kan kabupaten sekian banyak itu prioritasnya ya kan mesti ada yang nanti ada saringan. Kita ada sistem namanya Sibaru, sistem bantuan perumahan. Jadi usulan masuk Sibaru nanti tersaring nanti disaring lagi sama nanti baru ada arahan Pak Menteri ini. Oh ini boleh, ini bisa dibantu, ini enggak. Iya ini karena tangguhkan dulu gitu. Iya karena misalnya lo Pemda yang mampu misalnya, kalau dia mampu minta kan kasihan yang nggak mampu didorong. Kalau terpencil, kalau terluar gitu ya. Iya Pak. Jadi itu ada screeningnya, ada verifikasi itu. Iya siap. Makanya Pak, tidak semua usulan dapat bantuan. Kalau yang pasar rumput memang karena ini memang konsep tadi saya kan pilot. Iya. Yang memberikan contoh untuk daerah lain, kota-kota besar. Sekaligus mentaskan kumuh, kemudian membuat hunian yang nyaman buat semuanya. Langsung orang mau belanja di bawah kan nggak jauh-jauh. Betul. Jadi betul-betul efisien, nyaman buat penghuninya juga ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong kalau aman lah. Iya betul. Kalau ngomong-ngomong sahabat PUPR ingin sewa tuh range harganya berapa ya Pak? Kalau PUPR yang kalau MPR itu batasnya kan 4,5 juta penghasilannya penghasilan. Kalau PUPR udah ada sendiri, Mbak. Kita punya juga rumah ASN untuk kementerian lembaga, termasuk PUPR di Pasar Jumat. Pasar Jumat. Udah penuh tuh langsung penuh, tapi baru untuk pejabatnya aja setahun. Tapi kalau pakai honor mungkin masih boleh. Oh gitu. Itu KI harian ya, NRP namanya. Oh oke. Tunggu. Berarti kalau yang dikembali ke si Rusunawa itu berapa? Kalau yang di Pasar Jumat itu berapa tuh Pak? Range harganya kira-kira Pasar Jumat, sahabat PUPR mau. Pasar Jumat itu subsidi juga. Jadi ada sewanya itu sewanya tetap mengikuti tarif DKI, cuman ada subsidi dari kementerian. Sama dengan kementerian lain juga. Jadi aturan udah ada di Pergub nomor berapa ya 111 apa ya itu aturan sewa sudah ada, jadi besarannya di DKI berapa ya, yang buat besar kecilnya nanti ada subsidi biasanya dari masing-masing penerima manfaat itu. Iya kan di Lebak Bulus ya keluar langsung MRT. Betul. Oh wow. Ada busway, MRT lengkap, jadi itu yang TOD supermarket apa semuanya ada gitu ya. Itu Pasar Jumat. Saya luruskan lagi, yang TOD yang bangun swasta pengembang. Contoh misalnya bisa juga BUMN, contoh Perumnas kerjasama dengan daerah atau tanahnya bisa juga KPBU, tanahnya pemerintah atau pemerintah daerah, nanti pengembang yang bangun. TOD itu di Jabodetabek ada 56 titik, itu memang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sama BUMN dengan Perhubungan dan Perumnas waktu itu. Tapi ke depan masih banyak para pengembang-pengembang lainnya yang memang berniat untuk berkontribusi membangun TOD di Jabodetabek. Masih banyak kok, masih 50. Ada 56 titik di 56 Jabodetabek. titik yang sudah dibangun.
Itu sekitar 11-an. Baru 11 tuh, Iya. masih Silahkan banyak swasta kesempatan itu. Nah, buat teman-teman sempat sahabat memang ada yang PUPR. tanyakan kenapa BUMN semua, ini untuk trigger ya, untuk mendorong aja. Silahkan kalau memang swasta berminat untuk Iya, iya. Oke, siap. Nah, berarti konsep mixed use development ini nih seperti ini tadi gitu Pak ya? Ya, mixed use yang Rusnawa tadi sama lah, seperti Iya. kondominium konsepnya seperti itu. Artinya kita masyarakat itu mau belanja gampang. Iya, gitu betul. Kan itu juga yang komersil tadi, yang kondominium kan gitu. Iya. Tinggal di apartemen turun belanja jadi. Iya, iya. Mau pergi moda transportasinya dekat. Iya, iya, Kita siap. coba kalau di kota-kota besar kita pendekatannya seperti itu memang. Oke. Aduh, baiklah Pak, terima kasih banyak buat waktunya. Mungkin ada pesan-pesan Pak Khalawi untuk sahabat-sahabat PUPR dimanapun berada? Oh, ini untuk sahabat PUPR ya. Saya tahu teman-teman sahabat PUPR banyak yang belum punya rumah. Sementara ini tugas PUPR Ditjen Perumahan membangun atau bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang kalau memang sahabat PUPR yang memang masuk tergolong EBR, boleh. Itu boleh dapat rumah subsidi. Saya katakan saya belum singgung subsidi tadi. Oh. Jadi samping ini kan di program Sudah Rumah ada rumah subsidi. Iya. Ya, melalui skema FLPP ya, ada subsidi bunga, subsidi selisih bunga tadi, uang muka gitu. Iya. Ini mungkin sahabat PUPR bisa memanfaatkan, dan kita sudah ya di launching waktu Papernas untuk tenaga honorer atau NRP itu untuk bisa memiliki rumah. Jadi sahabat PUPR maupun yang lainnya masyarakat juga bisa. Yang khususnya PUPR kalau memang yang belum punya rumah ya bisa memperoleh rumah subsidi, skema subsidi, silahkan mungkin bisa buka di sistem kami. Oke. Di website bisa dilihat juga ya Pak ya? Bagaimana skemanya gitu. Jadi ada semuanya, syaratnya apa. Oke, berarti buat sahabat PUPR jangan berkecil hati kalau yang mungkin belum punya rumah gitu, karena ada rumah subsidi, masih ada rusun-rusun tadi yang disebut oleh Pak Khalawi. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, matur nuwun sangat pencerahannya. Dan tadi satu lagi, saya beri pesan untuk masyarakat yang penerima bantuan rusun Nawa, tolong dijaga bahwa itu adalah uang rakyat, amanah dari Bapak Presiden, dirawat dengan baik, sebaik-baiknya, karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, baik masyarakat maupun mahasiswa, santri dan lain sebagainya. Semoga meningkatkan menjadi insan-insan yang lebih berkualitas ke depan. Makasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Khalawi. Itu dia sahabat PUPR ya. Itu ya, jangan cuma bisa masuk rumah terus nggak dijaga rumahnya ya Pak ya. Dirawat. Nggak dirawat, nggak dijaga, semua berantakan. Aduh jangan. Dan semoga obrolan Nina dengan Pak Khalawi ini memberikan informasi yang baru lagi untuk sahabat-sahabat PUPR dimanapun sahabat berada. Seperti yang disampaikan Pak Khalawi tadi, semoga dengan konsep mixed use development ini akan tumbuh perekonomian masyarakat dalam satu kawasan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini, sahabat PUPR dimanapun Anda berada. Kalau misalnya sahabat ingin mengetahui perkembangan program kerja, capaian dan kinerja pembangunan infrastruktur serta inovasi yang sedang dikembangkan, ikuti saja sosial media Kementerian PUPR, follow di YouTube-nya dan juga subscribe, jangan lupa, yaitu di Kemen PUPR, Twitternya ada @kemenpu, Instagramnya ada @kemenpupr, di TikTok juga ada loh sahabat, yaitu Kemen PUPR, dan juga Facebooknya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan yang pastinya di websitenya pu.go.id. Sampai kita ketemu di episode berikutnya. Nina Tamam pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama PUPR